Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ayo ikhwah masyarul muslimin, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-227, yaitu min sifati ahlin nar, sifat-sifat penduduk neraka. Sifat-sifat penduduk neraka. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, penduduk neraka memiliki sifat-sifat dan juga akhlak-akhlak yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dikabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita menjauhi sifat-sifat tersebut, agar kita menjauhi akhlak-akhlak tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari apa? Dari api neraka. Yang mana jika ada akhlak atau sifat-sifat tersebut pada manusia dan dia tidak mau berubah, seperti itu saja, dan dinasehati pun tidak mau tidak mau amalkan gitu ya, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat tersebut menjadi sebab dimasukkannya ke dalam neraka, waliyazbillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang sifat-sifat penduduk neraka. Sifat-sifat penduduk neraka. Yang pertama yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 39. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa saja yang togo itu artinya melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas, mujawazatul had. Orang-orang yang melampaui batas dari hududullah, mereka berani untuk menentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa dzalikal fawzul azim. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebaliknya, siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, dan mereka berani untuk melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah haramkan. Wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum azabun muhin, dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Jadi sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam
surat An-Nazi'at ayat 37 ini adalah orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, yang haram diterobos, ya, yang haram mereka kerjakan, yang halal mereka malah tinggalkan dengan banyak alasan. Alasannya yang nyari yang halal itu dapatnya dikit atau bahkan mungkin nggak dapat, subhanallah. Sehingga mereka berani untuk mencari ya yang haram. Bahkan mereka melampaui batasan-batasan Allah. Wa asarul hayatad dunya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan mereka masih mendahulukan kehidupan dunia. Mereka masih mendahulukan kehidupan dunia daripada apa? Akhirat. Sudah berkumandang azan subuh, Allahu Akbar, dia masih tidur aja tuh. Atau azan atau alarmnya udah bunyi, udah mengingatkan bangun subuh, tapi dia masih malah memilih masih tidur. Ya, padahal azan sudah berkumandang. Wa atharul hayatad dunya. Itu contoh aja. Dan contohnya sangat banyak. Iya, contohnya sangat banyak. Ketika kita sedang enak-enaknya tidur, ya, menjelang subuh, itu waktu-waktunya enak tidur tuh. Azan berkumandang. Untuk apa? Sholat subuh. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya, bagi wanita ya melaksanakan sholat tepat waktu di rumahnya yang wanita. Tapi dia malah asik tidur, malah tetap terlelap di dalam ya tidurnya dan terbuai dalam mimpinya. Sehingga apa? Sehingga sholat subuhnya ya sudah mulai agak siang. Atau mungkin dirapel dengan sholat duha. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, ini dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nazi'at. Itu mereka yang melampaui batas dan juga masih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim yang pantas sebagai tempat kembali mereka, wal iyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian dalam surat yang kedua, surat Ghafir ayat 76. Surat Ghafir ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 76, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu, masuklah kalian, abwaaba jahannam, pintu-pintu neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, dan itu adalah seburuk-buruk, sejelek-jelek tempat kembali orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mereka tempatnya di dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis qudsi bahwasanya kesombongan itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibru ridai faman naza'ani alqaituhu finnari. Bahwasanya kesombongan adalah pakaianku. Siapa saja yang melepaskan pakaian kesombongan dariku, maka aku akan lemparkan mereka ke dalam api neraka. Aku akan lemparkan mereka ke dalam api neraka. Nah, di dalam ayat ini, dalam surat Ghafir ayat 76, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, yaitu di antara sifat penduduk neraka adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah oleh kalian ke dalam pintu-pintu neraka jahanam khalidina fiha. Ya, kalimat khalidina fiha itu sudah kita sebutkan maknanya. Kalau mereka mati dalam keadaan tidak membawa iman, maka mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak membawa iman sedikit pun juga, maka mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun dari ahlul iman, jika mereka meninggal dalam keadaan membawa iman, walaupun sedikit imannya,
Walaupun imannya hanya sebesar biji dzarrah, walaupun imannya sangat kecil, maka yang dimaksud dengan khalidina di sini adalah dia akan menempati neraka dalam jangka waktu yang sangat lama. Tapi nanti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan, ya, sebesar dosa yang mereka bawa. Ya, semakin besar dosa yang mereka bawa, tentu saja dicucinya tambah lama. Dibersihkan dari dosanya tambah lama. Ya, dosanya itu dibersihkan, dicucikan dengan dibakar di dalam neraka. Fabi samathwal mutakabbirin, maka itu adalah tempat yang paling buruk untuk orang-orang yang sombong. Untuk orang-orang yang sombong. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, kemudian kita akan bacakan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat penduduk neraka. Sifat-sifat penduduk neraka. Yang pertama itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga disyarah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nabi SAW mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan dari ahli neraka, penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, kata Nabi SAW. Qaumun ma'ahum siyatun kadznabil baqar yadribuna bihan nas. Ada sebuah kaum yang membawa cambuk siyatun kadznabil baqar, yang seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas. Ya, mereka menggunakan cambuk tersebut untuk mencambuk manusia. Kemudian yang kedua kata Nabi, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Yang kedua, wanita-wanita yang kasiyat, wanita yang berpakaian tapi ariyat, tapi telanjang. Berpakaian tapi apa? Telanjang. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka berpakaian tapi ketat gitu. Bentuk tubuhnya nampak, bentuk tubuhnya kelihatan. Mumilat, mereka condong. Ru'usuhunna, ya, kepala mereka itu ka'asnimatil bukhti, seperti punuk unta yang menonjol, punuk unta yang condong. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan mendapatkan aroma surga. Wa inna rihaha latujadu min masirati kaza wa kaza. Dan padahal aroma atau wanginya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Dalam riwayat yang lain disebutkan dapat tercium dari jarak 70 tahun. Dari jarak 70 tahun. Di sini Nabi SAW kabarkan ada dua sifat golongan penghuni neraka yang Nabi SAW belum pernah melihat mereka sebelumnya. Di antara yang pertama adalah kaumun ma'ahum siyatun. Ada golongan kaum yang membawa cambuk. Ya, mereka zolim. Yang digunakan cambuk tersebut untuk memukul orang, memukul manusia. Orang-orang yang zolim, orang-orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang di muka bumi. Dikit-dikit pukul ya kepada orang, kepada manusia, siapa saja. Apakah orang itu bawahannya, ataukah mungkin ya, orang itu adalah keluarganya sendiri di rumah. Dikit-dikit pukul, ringan tangannya gampang sekali melayangkan ke tubuh orang lain, dipukul, ya, memukul orang. Dan ini merupakan salah satu sifat penghuni neraka, waliyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jangan sampai kita ringan tangan ya, apalagi kalau misalnya kita memiliki perusahaan, memiliki lapangan pekerjaan yang besar. Kemudian ada pekerja-pekerja
kemudian kita merintahkan mandor-mandor untuk mengawasi mereka, yang kerjanya malas dicambuk, dipukul. Masya Allah, ini udah kayak kerja apa ya, kerja kayak budak gitu ya. Kalau zaman penjajahan mungkin kerja rodi, kerja rodi, gajinya kecil, bahkan mungkin ada yang tidak digaji. Ya, ternyata perusahaannya lagi oleng, lagi apa? Lagi tidak stabil keuangannya, sehingga ada sebagian karyawan yang tidak digaji. Subhanallah, sudah kerjanya keras, bahkan mungkin main fisik tanpa digaji pula. Ini zolim di atas kezoliman, yang mana tentu saja Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengawasi apa yang mereka lakukan. Allah tidak akan tinggal diam. Orang-orang yang zalim seperti ini, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Ya, Nabi sebutkan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan lenggak-lenggok, lenggak-lenggok kayak apa namanya? Seperti itu, punuk unta. Lenggak-lenggok. Menampilkan apanya? Auratnya supaya dilihat orang. Wanita-wanita seperti ini ya, wanita pezina, seperti wanita penghuni neraka, berpakaian tapi telanjang, tapi apa namanya? Pakaiannya tipis, ketat, merecet, kata orang bilang merecet. Apa namanya? Ya ketat lah. Menampakkan apa? Menampakkan tubuhnya. Percuma pakai pakaian seperti itu. Berpakaian tapi apa? Telanjang. Berpakaian tapi ketat. Kalau di rumah gimana, Ustaz? Ya kalau di rumah cuma ada apa namanya? Mahramnya nggak ada masalah. Kalau untuk mahram ya, untuk suaminya itu di rumah, di kamar, nggak ada masalah. Tapi ini keluar rumah kan pakai jilbab, Ustaz. Ya pakai jilbab tapi jilbabnya tipis. Udah pakaiannya ketat, jilbabnya tipis, menerawang pula. Kenapa? Karena cahaya menerawang, artinya bisa tembus pandang tuh, subhanallah. Pakainya tembus pandang. Pakainya bisa menerawang jika terkena sinar matahari, artinya bagian dalam dari kerudung itu kelihatan, nampak. Iya. Begitu juga mereka pakai jilbab, terus rambutnya diapain tuh namanya? Diikat gitu ya. Diikat kemudian sampai seperti apa? Bulatan di sini di atas kepalanya, seperti punuk unta. Ya kalau misalnya kita mau, atau saudari-saudari yang apa namanya memiliki rambut panjang, dan supaya rambutnya tidak terurai, maksudnya mau diikat bagian belakang sini, jangan seperti membuat gelungan di atas kepala, sehingga dia ketika menggunakan jilbab, gulungan itu nampak di atas ini, seperti apa? Seperti punuk unta itu dilarang, dilarang. Begitu juga Nabi SAW melarang wanita-wanita memakai wangi-wangian. Yang Nabi sebutkan wanita yang menggunakan wangi-wangian berlebihan, kemudian dicium oleh laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia sama saja seperti wanita pezina. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh, tapi di dalam rumah boleh untuk suaminya, supaya bau badannya tertutupi misalnya. Iya, kalau pengajian gimana, Ustaz? Kalau pengajian kan ya di samping kanan kiri, waduh, ini baunya luar biasa. Ada yang beraneka ragam aroma-aromanya. Kan nggak boleh pakai minyak wangi. Iya, bukan berarti nggak boleh pakai penghilang bau badan. Iya, menggunakan apa? Dilarang menggunakan minyak wangi bagi wanita, bukan berarti dilarang juga menggunakan penghilang bau badan. Boleh menggunakan penghilang bau badan, boleh. Atau menggunakan minyak wangi sekedarnya, sehingga apa? Tidak berlebihan. Sehingga dicium oleh orang lain, sehingga dicium oleh laki-laki yang ajnabi. Nah, ini yang dilarang ya.
Nah, kalau hanya sekedar menggunakan penghilang bau badan, datang ke pengajian supaya apa? Tidak mengganggu saudarinya yang di kanan, di kiri, depan, belakang. Jangan sampai nanti yang ngaji tutup hidung semua. Ini mambu apa ini? Ini bau apa ya? Iya, mohon maaf, Ukti, ini bau apaan ya? Oh, ternyata bau badannya dia tuh. Kan gak enak orang mau negur. Iya, maaf Ukti, anti bau badannya. Kan begitu. Kan gak enak ngomongnya. Masa kita ngomong kayak begitu? Dan juga ketika kita sedang pengajian ataupun di majelis ilmu, malaikat-malaikat juga hadir di majelis itu. Dan mereka juga merasa terganggu sebagaimana manusia juga terganggu. Tata'azza kama yata'azza banu Adam. Mereka malaikat juga merasa terganggu dengan aroma yang tidak sedap itu sebagaimana manusia juga terganggu. Jadi bukan berarti tidak boleh menggunakan penghilang bau badan. Karena ada orang-orang yang emang bau badannya agak berlebihan ya, agak berlebihan bau badannya sehingga harus menggunakan penghilang bau badan itu, pakai deodoran kah atau yang lain. Ya, di sini Nabi SAW sebutkan tentang sifat ahli neraka, bahwasanya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Mereka juga memakai pakaian ketat membentuk tubuh. Walaupun mereka pakai jilbab. Tapi pakaiannya ketat. Ya, jilbabnya juga tipis, menerawang. Maka harus diperhatikan wahai saudari-saudariku sekalian agar menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab. Ya, dengan jilbab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan bahwasanya wahai wanita-wanita kaum muslimat ya, agar mereka yudnina min jalabibihinna, agar mereka menutup tubuhnya dengan jilbab-jilbab mereka. Jilbab itu pakaian dari kepala sampai kaki, itu namanya jilbab. Ya, atau biasanya disebut baju kurung yang menjulur dari atas sampai bawah. Kalau di Indonesia kan jilbab ya bagian luar ya. Kalau di Arab itu yang dimaksud dengan jilbab itu pakaian yang menjulur dari atas sampai bawah sampai kaki, itu namanya jilbab. Ya, terusan. Ya, nyambung, nyatu. Kalau di Indonesia biasanya nggak ada pakaian dalam, ada daleman, kemudian ada pakaian syar'i setelahnya, kemudian pakai jilbab. Ya, di Indonesia begitu. Yang penting seluruh tubuhnya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut pendapat yang rajih bahwasanya wajah dan telapak tangan bukan aurat, bukan aurat. Walaupun sebagian ulama lagi mengatakan wajah adalah aurat juga, sehingga mereka mewajibkan cadar. Cadar. Tidak peduli apakah wajahnya nilainya 6 apa 9 mumtaz gitu. Ya, nggak peduli. Cadar wajib menurut mereka. Ya, karena wajah adalah aurat menurut sebagian ulama. Tapi jumhur ulama menyebutkan bahwasanya wajah bukan bagian dari aurat. Jadi seperti itu. Dan juga tadi sebutkan jangan sampai menggunakan pakaian yang menggunakan minyak wangi yang berlebihan. Kalau hanya sekedar untuk menghilangkan badan maka dibolehkan. Kemudian Nabi SAW sebutkan wala yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kaza wa kaza. Mereka tidak akan mendapatkan aroma surga, padahal aroma surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Dari hadis ini kita bisa ambil faidah bahwasanya ada beberapa sifat penduduk neraka yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini ada 2, yaitu orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, kemudian mereka zalim, suka mukul, bahkan mereka menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Mereka menyalahgunakan kepemimpinan itu sehingga untuk digunakan untuk memukul orang, merendahkan dan juga sebagainya. Ya, yang kedua di sini Nabi SAW sebutkan wanita-wanita, dan kebanyakan penduduk neraka itu wanita. Kata Nabi SAW sebutkan di ketika di khutbah Id gitu ya. Nabi SAW memberikan mau'izah khusus untuk wanita, untuk para wanita.
agar mereka banyak bersedekah. Kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Kenapa? Yakfurna, mereka banyak kufur. Para sahabat bingung, apakah yakfurna billah? Apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Mereka banyak kufur terhadap kebaikan suami. Kufur nikmat. Iya, suaminya sudah memberikan A, B, C, D, dibilangnya, suami saya nggak pernah belikan apa saja buat saya. Suami saya pelit, bakhil, bin medit, bin koret, katanya. Subhanallah. Padahal dia sudah hidup berapa tahun tuh sama suaminya. Dia bisa makan, dia bisa tinggal di rumah yang nyaman, walaupun ya nggak besar-besar juga ya, tapi nyaman ya. Walaupun kontraktor gitu ya, walaupun ngontrak, tapi nyaman. Bisa makan, nggak kelaparan, nggak kedinginan, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Pakaian cukup, anak-anak bisa sekolah. Apalagi? Ternyata ketika suaminya melakukan kesalahan sedikit, dia bilang apa? Ma ra'aitu minka khairan qattun. Saya nggak pernah melihat kebaikan sedikit pun juga pada dirimu. Subhanallah. Hati-hati tuh para wanita yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengatakan demikian ya. Itu namanya kufur nikmat. Dan itu bisa menyebabkan ya Allah melemparkan dia ke dalam api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian juga di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang orang-orang yang ada di dalam neraka. Di antaranya dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Mereka orang-orang yang sengsara di dalam neraka, ya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Ya, tangisan dan jeritan ahli neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang tangisan dan jeritan ya orang-orang yang ada di dalam neraka. Allah mengatakan di sana ya lahum fiha zafirun wa syahiq. Mereka mengeluarkan suara-suara dan juga menarik nafas dengan merintih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka berteriak, wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian, mereka berteriak di dalam neraka. Kemudian mereka mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari api neraka. Sungguhnya kami akan beramal dengan amalan yang kami tinggalkan dulu ketika kami di dunia. Sudah terlambat, sudah telat. Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang keadaan mereka nanti pada hari kiamat. Orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam api neraka, mereka minta dikembalikan ke dunia untuk bisa beriman. Untuk beriman, tapi sudah terlambat. Iya, tidak bisa kembali lagi ke dunia, karena ketika sudah masuk ke dalam api neraka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan keluarkan mereka kalau mereka mati dalam keadaan tidak membawa iman, iman. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang terakhir, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang bantahan ya debat antara surga dan neraka. Kata Nabi SAW, tahajatil jannatu wan nar. Ya, faqalatin nar, usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Wa qalatil jannah, mali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Qala Allahu lil jannah, innama anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Wa qala lin nari, innama anti azabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Wa likulli wahidatin minkuma mil'uha.
fa aman naru falatamtali'u hatta yada Allahu subhanahu wa ta'ala rijlahu taqul qat fahunalika tamtali wa yuzwa ba'duha ila ba'din wala yazlimullahu azza wa jal min khalqihi ahada wa amal jannatu fa innallaha yunshi'u laha khalqan. Iya, kata Nabi SAW, surga dan neraka saling berbantah-bantahan, saling debat. Kemudian neraka mengatakan, sungguhnya aku diberikan penghuni orang-orang yang sombong dan angkuh. Usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku kebanyakan penghuninya adalah orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh. Sedangkan surga mengatakan, mali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Adapun aku, kata surga, dimasuki oleh orang-orang yang lemah, hina dan tidak diperhitungkan, diremehkan dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah rahmatku. Innama anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Yang dengannya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada neraka, engkau adalah azabku. Engkau adalah azabku. Innama anti azabi u'azibu biki man asya'u min ibadi. Bahwasanya engkau adalah azabku, aku mengazab denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Dan masing-masing dari kalian berdua, kata Allah Subhanahu wa taala, mil'uha, memiliki penghuninya, memiliki isinya. Adapun neraka maka tidak diisi kecuali sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Neraka maka tidak penuh sehingga Allah meletakkan kakinya. Ini menunjukkan Allah memiliki kaki. Seraya mengatakan neraka tersebut, qat, cukup, sudah cukup. Ketika itulah neraka menjadi penuh, fahunalika tamtali. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzolimi satupun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak menzolimi makhluknya. Adapun surga, maka Allah menciptakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk surga tersebut. Dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita bahwasanya penghuni neraka itu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong dan angkuh. Sehingga penghuni neraka diisi dengan orang-orang yang demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat penghuni neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah sifat-sifat penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan Allah berikan taufik kepada kita semua agar kita bisa beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan taufiknya agar kita ditutup usianya dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.